Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rara Mulyana Fitri dari UPN Veteran Jawa Timur, jurusan pariwisata. Di sini saya ingin menanyakan perihal pemasaran di Dinas Pariwisata. Sebelumnya boleh diperkenalkan namanya siapa? Ya, saya Andi Mika Pratamasari dari bidang pemasaran di Disput Jatim, jabatan Adiatama KPK. Mungkin mau minta info apa kurang lebih yang bisa saya bantu? Oke. Pertanyaan yang pertama, apa strategi utama Disputpar Jatim dalam mempromosikan atraksi wisata di dalam ataupun luar negeri? Yang biasa kita lakukan kalau untuk mempromosikan atraksi wisata di dalam dan luar negeri ada beberapa hal. Pertama, contohnya ikut pameran. Jadi kita ikut pameran B2C, business to consumer, itu biasanya ada pameran baik di Jawa Timur atau di luar Jawa Timur dengan skala nasional maupun internasional. Selain itu kita juga ikut semacam business matching. Nah, itu biasanya kalau kita bisa mengadakan sendiri atau kita ikut fasilitasi dari Kemenparekraf, karena biasanya Kemenparekraf itu punya beberapa agenda sales mission atau business matching di beberapa provinsi. Nah, kalau dulu kita punya program namanya direct promotion. Direct promotion bisa kita lakukan di provinsi lain, cuman karena program itu tidak berlanjut karena COVID waktu itu, akhirnya kita siasati dengan business matching atau sales mission di acara wisata-wisata yang dulu kita kenal dengan namanya Majapahit Travel Fair. Namanya itu sih. Selain itu kita juga ada kegiatan Femtrip namanya. Femtrip itu biasa kita lakukan untuk memperkenalkan wisata yang ada di Jawa Timur. Nah, tema Femtripnya sendiri, masing-masing Femtrip itu beda-beda tergantung potensi apa yang ingin diangkat. Misalnya potensi alam, maka kita akan mengajak peserta Femtrip ke DTW alam di Jawa Timur. Begitupun misalnya wisata religi gitu, misalnya kita mengajak entah travel agent untuk ke DTW religi di Jawa Timur. Kayak gitu sih biasanya. Berarti tergantung temanya. Ya, betul. Karena kan Jawa Timur itu terdiri dari 38 kabupaten kota, yang itu sangat luas dengan potensi yang sangat beragam. Kalau kita mau ngadain Femtrip keseluruhan, itu pasti waktunya tidak akan nutup. Jadi kita harus membagi ke beberapa seksi. Jadi artinya peserta ini fokusnya ke DTW yang apa. Selamat sore, sebelumnya perkenalkan, saya Rara Mulyana Fitri dari UPN Veteran Jawa Timur, program studi pariwisata, dan ini ada teman-teman saya. Di sini ada Tamara, saya Dewi Cahaya. Ya. Sebelumnya boleh diperkenalkan bapaknya, namanya siapa, dari bidang apa? Oke, terima kasih, selamat datang sebelumnya di Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, saya Wawan dari bidang destinasi, dan sebelah kanan saya ada Mas David juga dari bidang destinasi. Ini langsung saya jawab ya, ini beberapa pertanyaan. Saya tanyakan dulu. Ya, silakan. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang pengelolaan atraksi wisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur. Yang pertama, bagaimana Disputpar Jatim memastikan pengelolaan atraksi wisata tetap berjalan dengan baik? Oh, ini pertanyaan sulit ya. Saya berusaha menjawab, nanti Mas Kevin kalau ada yang salah dibantu ya. Kalau terkait dengan atraksi wisata, kalau ngomong daya tarik wisata, itu jadi wewenangnya kabupaten kota. Di dalam daya tarik wisata itu bisa aja nanti ada atraksi wisata. Kalau ngomongin atraksi wisata itu juga wewenangnya dari kabupaten kota. Jika pertanyaannya bagaimana Disputpar Jatim memastikan pengelolaan atraksi wisata tetap berjalan dengan baik, setiap kegiatan itu pasti punya SOP kan. Ya, SOP-nya itu yang harus dijalankan. Kalau wewenangnya Disputpar Jatim, kita yang bisa dilakukan adalah monitoring dan evaluasi. Itu biasa kita lakukan di setiap kabupaten kota di daya tarik wisata, karena salah satu kewajiban dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur adalah mendata jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Jawa Timur. Ya, salah satu data itu diambil dari DTW, dan atraksi pariwisata itu merupakan bagian dari kontribusi kunjungan wisatawan di Jawa Timur. Kurang lebihnya seperti itu. Sebagai pemantau. Ya, kita pemantau karena kita tidak punya aset. Yang punya aset daya tarik wisata adalah kabupaten kota. Kalau ngomong dari
Dia nggak bingung ya, kalau ngomong atraksi berarti dia event kan. Kalau dari wisata itu objek wisata. Ini mungkin yang dimaksud atraksi wisata berarti kan event-event yang ada di kabupaten kota kan, karena event-event itu punya kabupaten kota sendiri. Event yang ada di Provinsi Jawa Timur itu yang kita punya saat ini namanya East Jawa Peasant Harmony. Nanti silakan dilihat di IG atau di browsing, ada nanti tanggal 22 besok kita ada kegiatan East Jawa Peasant Harmony itu di Tulungagung ya, di Pantai Widodaren. Itu yang pertama ya. Kemudian sebentar ini bisa saya jawab ya. Biasanya kita izin ya Pak ya, sama kita biasanya ada bersebar ke kabupaten kota rutin untuk himbauan-himbauan kayak menjaga keamanan, keselamatan itu rutin. Biasanya kita paling sering pas kayak libur-libur panjang kayak Lebaran, Natal Tahun Baru, terus kalau ada libur-libur panjang kayak kemarin ini 4 hari kayak gitu, kita ada bersurat ke kabupaten kota untuk menyampaikan ke pengelola wisatanya kayak gitu, untuk tetap menjaga keselamatan dan keamanan wisatawan selama berkunjung. Kita memastikan bahwa atraksi yang ada di DTW atau di suatu wilayah itu memastikan jangan sampai overload, terus arus lalu lintasnya juga harus diperhatikan. Makanya tadi disampaikan Mas Jepin, kita juga memberi surat himbauan untuk memperhatikan hal-hal untuk menjaga supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pokoknya agak sesuai SOP. Iya, jadi Masih awareness. iya, awareness. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan atraksi wisata di Jawa Timur dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan di Jawa Timur mungkin tadi Mas Indra sudah ngasih tahu ya. Event di Jawa Timur itu ratusan kalau nggak salah. Tantangan utama gimana atraksi itu bisa menarik wisatawan. Itu yang penting ya. Kalau menurut saya supaya setiap atraksi itu harus punya brandnya sendiri atau punya ciri khasnya sendiri. Yang akan lebih baik jika atraksi yang ada di kabupaten kota itu tidak menyampingkan local wisdomnya. Biasanya dan memang harus ada supaya atraksi itu menarik minat wisatawan, itu kita atraksi itu dibentuk harus sesuai dengan pangsa pasarnya. Kalau untuk saya sih seperti itu. Jadi kayak Kasodo gitu ya, itu kan sudah mendunia ya. Semua orang akan menuju ke situ gitu. Kemudian di Kawah Ijen. Terus banyak yang dari wisata event pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Ya kalau menurut saya tantangannya yang terbesar itu. Jadi harus punya ciri khas pertama, dan gimana caranya bisa menarik wisatawan untuk datang mengunjungi atraksi itu di suatu daerah. Sama daya tarik wisata kita ada 1.300-an juga. 1.300 Tentunya kan pasti susah kan, misalnya kalau kita harus monitoring satu-satu semuanya untuk gimana dia tetap terkelola dengan baik kan. Makanya kita lebih banyak ke menghimbau, ngadain kegiatan-kegiatan yang bersifat ya himbauan gitu ya, untuk bimbingan teknis kayak gitu-gitu sih. Dan nggak bisa juga untuk kesemuanya karena kan seluruh 1.391 se-Jawa Timur itu banyak ya, itu sih. Oke, nama saya Chandra dari Pemasaran. Nama saya Pengala dari UPN Veteran Jawa Timur, di pariwisata. Mungkin aku mau bertanya tentang pengelolaannya. Yang pertama, bagaimana Inovasi itu sebenarnya kalau menurut saya banyak kita bisa menarik mitra sih. Jadi kita kan event ini kan dilaksanakan oleh dinas. Tapi kalau event ini hanya ide semuanya hanya mungkin dari dinas kan buat iya, kalau menurut saya bisa dilakukan ke depan ya inovasi itu sebenarnya ada lain. Tadi saya sampaikan, saya bikin beauty contest, tinggal melibatkan dari pihak kampus misalnya dengan pelajaran atau mata kuliah tentang desain dan juga kecantikan.